Di jantung belantara Papua, sebuah kekuatan khusus beroperasi dalam senyap. Mereka bukan sekadar pasukan biasa. Mereka adalah tameng terakhir keutuhan NKRI di ujung timur. Inilah Korps Habema TNI, kekuatan yang jarang diketahui, tapi sangat menentukan. Apa misi mereka? Seberapa besar kekuatan mereka? Mari kita ungkap di update militer. Apa itu Korps Habema? Di tengah medan Papua yang keras dan tidak terprediksi, diperlukan kekuatan militer yang mampu bertindak cepat, fleksibel, dan terpadu. Itulah alasan dibalik lahirnya Korps Habema, Komando Operasi TNI Habema. Resmi dibentuk pada Februari 2024, Korps Habema menggabungkan kekuatan dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara di bawah satu payung komando langsung Panglima TNI. Sebuah langkah strategis yang menunjukkan perubahan pendekatan militer di Papua. Dari operasi sektoral menjadi operasi gabungan berbasis wilayah. Tujuannya jelas, bukan hanya menumpas ancaman bersenjata, tetapi juga mempercepat stabilisasi keamanan dan merebut hati rakyat. Di wilayah yang penuh tantangan ini, kemampuan untuk merespons cepat dan beradaptasi menjadi kunci keberhasilan. Dalam konteks pertahanan modern, Korps Habema adalah jawaban atas kompleksitas konflik Papua, di mana kekuatan militer harus mampu beroperasi di medan berat, menangani perang asimetris, dan tetap menjaga kepercayaan publik. Ini bukan sekadar pengerahan pasukan, ini adalah seni mempertahankan kedaulatan dengan kombinasi kekuatan keras dan pendekatan lunak di salah satu wilayah paling menantang di Nusantara. Strategi Operasi Korps Habema. Operasi militer di Papua menghadirkan tantangan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar pertempuran konvensional. Disinilah strategi Operasi Korps Habema benar-benar diuji. Pertama, medan Papua yang berbukit dan hutan lebat membuat mobilisasi pasukan biasa menjadi sangat terbatas. Namun, Korps Habema mengandalkan kelincahan. Dengan menggunakan helikopter serbu dan pesawat tak berawak, mereka dapat melakukan serangan mendalam, pengintaian real time, dan penyerangan cepat di wilayah yang terisolasi. Namun, tidak hanya teknologi yang diandalkan, kekuatan intelijen juga sangat krusial. Dengan satellite surveillance dan operasi pengintaian digital, Korps Habema mampu memetakan gerakan musuh dan memprediksi ancaman secara lebih akurat. Strategi utama Korps Habema adalah menghadapi perang asimetris. Ini bukan lagi sekadar perang terbuka dengan musuh yang jelas, melainkan melibatkan perlawanan gerilya, pembentukan jaringan bawah tanah, dan ancaman yang datang dari dalam masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, Korps Habema tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga pada kerjasama dengan masyarakat lokal untuk meredam potensi pemberontakan dan memperkuat persepsi positif terhadap negara. Dalam menghadapi konflik semacam ini, pendekatan militer harus lebih dari sekadar kekuatan militer murni. Korps Habema mengintegrasikan pendekatan multidimensi, menggabungkan kekuatan tempur, pergerakan taktis, serta upaya diplomasi sosial untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan aman dari hulu hingga hilir. Peran Korps Habema dalam menjaga kedaulatan negara. Di balik operasi militer yang intens di Papua, terdapat peran besar Korps Habema dalam menjaga kedaulatan negara. Papua, sebagai wilayah paling timur Indonesia, merupakan garis depan yang sangat strategis, baik dari segi pertahanan maupun geopolitik. Disinilah Korps Habema berperan penting sebagai salah satu garda terdepan yang siap melindungi dan mempertahankan integritas wilayah Indonesia. Namun, tantangan terbesar tidak hanya datang dari ancaman internal, tetapi juga dari dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Papua yang berbatasan langsung dengan negara-negara Pasifik dan Australia menjadi wilayah sensitif di tengah persaingan kekuatan besar dunia. Koordinasi antar matra TNI serta kemampuan untuk beroperasi secara terpadu membuat Korps Habema menjadi kunci dalam menjaga stabilitas kawasan.
Selain itu, hubungan dengan negara-negara tetangga seperti Papua Nugini serta keterlibatan dalam forum pertahanan multilateral menjadikan Korps Habema sebagai aktor penting dalam diplomasi militer Indonesia. Secara keseluruhan, peran Korps Habema lebih dari sekadar operasi militer. Ini adalah upaya Indonesia untuk menegaskan bahwa kedaulatan negara tidak dapat diganggu-gugat, terutama di wilayah yang memiliki signifikansi geopolitik tinggi seperti Papua. Dampak dan masa depan Korps Habema. Pembentukan Korps Habema bukan hanya tentang menghadapi ancaman saat ini, tetapi juga tentang menciptakan strategi jangka panjang untuk menjaga keamanan nasional Indonesia, terutama di Papua, yang memiliki peran vital bagi kedaulatan negara. Dampak dari operasional Korps Habema telah terlihat jelas. Dengan pendekatan yang lebih terpadu dan terkoordinasi, stabilitas di Papua mulai mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari segi keamanan fisik maupun dalam membangun kepercayaan masyarakat lokal terhadap pemerintah. Namun, tantangan yang ada tidak akan pernah berhenti. Papua, dengan segala kompleksitas sosial, politik, dan geografisnya, akan terus menghadirkan ancaman-ancaman baru. Oleh karena itu, Korps Habema perlu terus beradaptasi dengan teknologi yang lebih maju, serta strategi operasional yang lebih fleksibel untuk menghadapi ancaman yang berkembang. Masa depan Korps Habema akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk mengintegrasikan kekuatan militer dengan upaya diplomasi sosial yang lebih mendalam. Hanya dengan cara ini, mereka akan mampu menciptakan stabilitas yang berkelanjutan dan memastikan bahwa Papua tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Selain itu, pengembangan alutsista yang lebih canggih dan pemberdayaan pasukan lokal juga akan memainkan peran kunci dalam keberhasilan Korps Habema di masa depan. Dengan strategi yang lebih adaptif dan responsif, Korps Habema akan terus menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan Indonesia, baik di Papua maupun di seluruh wilayah Nusantara. Korps Habema adalah bukti nyata bahwa Indonesia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga strategi yang terpadu, fleksibel, dan adaptif dalam menjaga kedaulatan negara. Dari medan perang yang penuh tantangan hingga interaksi dengan masyarakat lokal, Korps Habema membuktikan bahwa operasi militer yang sukses adalah yang mampu menyatukan kekuatan militer dengan pendekatan sosial. Dengan tujuan utama untuk menciptakan stabilitas dan keamanan, Korps Habema memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga integritas Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan. Jika Anda menikmati pembahasan ini, dukung kami dengan menekan like dan subscribe. Aktifkan notifikasi agar Anda selalu mendapat informasi terbaru. Kami juga menghargai setiap komentar dan masukan yang Anda berikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga semangat nasionalisme kita.